Aku mau tanya, kalian sering ngerasa susah tidur? Atau susah untuk bangun lebih pagi? Kalau jawaban kalian iya untuk salah satu atau kedua pertanyaan yang tadi, berarti kalian harus nonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube Sorabel bareng aku, Viola. Spesial di video kali ini, aku mau ngomongin seputar tidur. Gimana caranya untuk tidur lebih cepat dan bisa bangun lebih pagi. Kondisi dan situasi setiap orang pastinya berbeda. Ada yang jarak dari rumah sampai tempat kerjanya jauh, ada juga yang dekat. Atau ada juga yang harus mempersiapkan anaknya ke sekolah, dan ada juga yang enggak. Oleh karena itu, jam tidur dan jam bangun nggak bisa dipukul rata semua sama. Tapi yang perlu diingat adalah pastikan kalian bisa tidur 8 jam setiap malamnya ya. Sebelum masuk ke cara-caranya, ada beberapa hal yang perlu kita tentukan terlebih dahulu. Salah satunya, mau bangun jam berapa. Misalnya, aku mau bangun jam 6 pagi. Kalau gitu, aku perlu tidur jam 10 malam. Sesuaikan dengan aktivitas dan rutinitas kalian masing-masing ya. Habis itu, supaya lebih mudah bangun paginya, kita harus menentukan alasan kenapa kita mau bangun pagi. Kalau aku, bangun pagi itu menjadi salah satu saat yang aku tunggu-tunggu, karena di situ aku masih punya quiet time untuk diriku sendiri dengan pikiran yang masih fresh. Karena masih fresh, aku jadi bisa lebih produktif untuk melakukan hal-hal yang aku mau. Misalnya masak, mencuci, bersih-bersih rumah, atau bahkan olahraga. Pokoknya, aku cari hal-hal menyenangkan yang bisa aku lakukan di pagi hari. Sekarang kita masuk ke cara yang pertama. Supaya pagi nggak ribet, aku biasanya bikin pagi terasa gampang dengan nyiapin dari malam sebelumnya. Sesimpel nyiapin pakaian apa yang mau dipakai besok, barang-barang apa yang perlu dimasukin ke dalam tas, sampai sarapan sehat yang gampang banget dibuat biar besok pagi bisa langsung makan. Dengan menyiapkan hal-hal ini sebelumnya, aku saat bangun bisa punya waktu lebih banyak dan menikmatinya dengan lebih tenang. Kalian yang suka bekerja atau belajar sampai larut malam, usahakan untuk stop 1 jam sebelum tidur. Untuk mempermudah, kalian bisa pasang alarm 1 jam sebelum tidur. Jadi kalian bisa sadar kalau, oh, ini udah saatnya aku relax dan gak boleh mikir berat-berat. Menurutku, momen relax ini gak cuma hindarin mikir kerjaan aja. Santai nonton film atau series juga perlu dibatasi. Contohnya, aku usahain banget supaya gak nonton film atau series yang mancing rasa penasaran. Soalnya kalau penasaran, ujung-ujungnya aku bisa nonton dan bablas sampai pagi. Oleh karena itu, sekarang kalau aku mau nonton film atau series, aku bakal menghindari jam-jam mendekati jam tidur. Nah, salah satu cara yang sering aku lakuin supaya aku bisa lebih rileks adalah stretch ringan. Karena kalau badan kaku, ujung-ujungnya kalau kita udah di kasur malah jadi nggak bisa tidur. Dan yang juga nggak kalah penting, jangan lupa untuk atur pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi beberapa kali. Pernah nggak kalian main HP sebelum tidur dengan alasan supaya lebih cepat ngantuk? Ternyata main HP di malam hari itu justru malah membuat kita lebih susah tidur loh. Karena HP atau gadget yang kita gunakan itu mempunyai blue dominant LED light yang dapat menekan melatonin. Padahal melatonin ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur waktu kapan kita perlu tidur dan memberi instruksi untuk memulai tidur. Supaya nggak tergoda untuk cek HP, aku biasanya taruh HP aku di luar kamar. Selain bisa bantu lebih cepat tidur, saat bangun pun aku jadi bisa benar-benar lepas dari kasur. Karena saat alarm bunyi besok paginya, aku mau nggak mau harus bangun dan keluar kamar untuk mematikan alarm. Dengan udah bangun duluan dan udah jalan keluar kamar, dorongan untuk malas-malasan di kasur itu jadi terganggu dan hilang. Selain mempermudah pagi, aku juga membuat pagiku terasa lebih menyenangkan. Salah satu hal yang terlihat sepele namun penting buatku adalah dengan memilih bunyi alarm yang santai dan tone-nya membuat rileks. Jadi saat bangun aku nggak kaget atau malah jadi jengkel karena suara alarm yang mengganggu. Nah, setelah bangun, wajar aja kalau ada godaan untuk memencet snooze button lalu kembali tidur. Tapi kebiasaan ini justru harus dihindari loh. Tidur yang keputus-putus karena snooze ini sama sekali nggak berkualitas.
dan bahkan bisa bikin kekebalan tubuh menurun, hingga meningkatkan stres. Biasanya setelah bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakuin? Pasti godaan terbesar adalah untuk buka HP, lalu cek sosmed. Cuman, kalau ini terus diturutin, kita bisa keasikan scrolling sampai setengah jam, 1 jam, bahkan sampai lebih, dan waktu kita banyak yang terbuang. Coba pakai pagi kita semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri. Ini termasuk nggak membalas chat atau email dari orang lain. Kemungkinan besar, chat atau email mereka itu bisa menunggu kok, nggak harus dibalas pagi itu juga. Aku biasa ngelakuin me time di pagi hari ini untuk hal-hal sederhana yang bisa bikin aku happy. Sesimpel minum teh, makan sarapan sehat, morning stretch, dan review ulang plan aku di hari itu mau ngapain. Pagi hari juga jadi waktu aku yang tepat untuk set intention. Bagaimana perasaan yang aku mau hari ini? Misalnya, hari ini aku set intention untuk lihat sisi positif dari siapapun dan situasi apapun. Di saat aku udah set intention dari pagi, kalau toh nanti ada hal-hal yang kurang mengenakan, aku bisa lihat itu dari sisi kacamata yang positif. Ayo, siapa yang sering ngerasa kalau I cannot function without coffee? Yap, kopi memang sering digunakan untuk menahan rasa ngantuk, tapi bukan berarti kita bisa meminumnya sesering dan sesuka yang kita mau. Karena untuk menghilangkan efek kafein, badan kita itu butuh waktu sampai dengan 8 jam. Misalnya, aku biasa tidur jam setengah 11 malam. Tapi let's say aku ada ajakan ngumpul-ngumpul sama temen-temen jam 4 sorean. Nah, kalau kayak gitu, aku bisa pesan minuman yang nggak mengandung kafein. Kafein ini nggak hanya dari kopi ya, minuman bersoda, beberapa jenis teh, dan juga coklat juga mengandung kafein. Jadi kalau kalian merasa, kok aku sering susah tidur ya? Coba deh dicek lagi, tadi siang dan tadi sore kalian makan dan minum apa? Atau bahkan sebelum tidur kalian malah minum teh? Kalau iya, coba deh di stop atau diganti jamnya. Buat jadwal tidur dan juga jadwal bangun. Biasanya aku set alarm untuk jam tidurku dan jam bangunku dengan jam yang sama setiap harinya, bahkan saat weekend, supaya jadi kebiasaan. Itu dia tadi 7 cara untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Semoga membantu dan silahkan dicoba. Kalau kalian masih punya cara-cara lainnya yang belum aku sebutin di video tadi, silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tonton video-video lainnya dari Sorabel ya. Thank you for watching, bye-bye!